Pesalun nomor 82. Mohon maaf. Menjelang datang hari Tuhan yang pasti segera digenapkan, terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Ayat 2. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Ayat 3. Menjelang datang hari Tuhan, Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama, yakni Tuhannya yang sempurna. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua patut berbahagia jikalau Tuhan mempercayakan kepada kita sekalian untuk bisa mendengar pembukaan firman, khususnya di hari-hari ini. Kita patut berbahagia sebab kami yakin tidak setiap anak Tuhan, umat Tuhan mendapatkan pembukaan firman yang sedemikian. Oleh sebab itu biarlah kita semakin yakin teguh kepada setiap pembukaan firman yang bisa kita terima. Kita camkan, kita praktekkan dalam hidup kita hari demi hari. Puji Tuhan, kita teruskan pujian dari Pesalun nomor 170, jangan tinggalkan jalan kebenaran. Sejak hari kita diselamatkan oleh sebab pengorbanan Tuhan, janganlah berniat meninggalkan jalan salib, jalan kebenaran. Janganlah menoleh ke belakang lagi, yang lama jangan diulangi. Arahkan
pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan bersama. Ayat 2. Lenyaplah semua kemuliaan yang sudah jadi kebanggaan, diganti berkat berkelimpahan oleh Tuhan sumber kekuatan. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan. Ayat 3. Semua harus dibaharui jika mau masuk kota suci, kota penuh kemuliaan ilahi, Yerusalem baru samamu. Janganlah menoleh ke belakang lagi. Yang lama jangan diulangi. Arahkan pandangan kita pada yang di depan. Jangan tinggalkan jalan bersama. Puji nama Tuhan. Ialah kita semua saling menguatkan, meneguhkan. Jangan sampai kita bisa menoleh ke belakang seperti istri Lot. Namun biarlah kita selalu mengarahkan pandangan mata rohani kita kepada Tuhan. Pada lewat pengajaran yang kita terima. Sehingga semua bisa diangkat Tuhan dalam awan-awan yang permai. Jika Tuhan datang kali yang kedua, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengar firman Tuhan. Psalm nomor 58. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Oh betapa besar anugerahnya, oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah, oh betapa besar, oh betapa besar anugerahnya. Pelayanan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Oh amat tinggi, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Sekali lagi, oh betapa besar, kita mengucapkan. Oh betapa besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Haleluya. 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 Kami menyadari banyak kekurangan kelemahan kami, cacat celah kami. Itu sebabnya kami selalu datang di bawah kaki-Mu Tuhan.
Sebab kami tahu Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, Engkau sedang membentuk kehidupan kami Tuhan. Dengan hikmat anugerah dari firman-Mu, pembukaan firman-Mu, Engkau sedang menyucikan, membentuk kami, mengubahkan kami, sampai menjadi sempurna, menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua malam hari ini Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua. Baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada. Di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini Tuhan. Firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedatangan kami tidak sia-sia, Engkau tolong kami semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu pada malam ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bang. Salam sejahtera dalam kasih sayang-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita sudah mempelajari pembagian kitab Wahyu. Pasal 1 sampai pasal 12. Kita sekarang membaca pasal 1, Wahyu 1, ayat 1 sampai 3. Ini di Alkitab dituliskan judul atau kata pengantar. Ya. Wahyu 1, ayat 1 sampai 3. Ini mengenai judul atau kata pengantar. Judul atau kata pengantar. Kita baca ayat 1 malam ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Dari pembacaan ini kita bisa menarik dua pengertian. Ada dua pengertian. Di ayat 1 ada dua pengertian. Saudara, di ayat 1 ini ada dua pengertian. Yang pertama, ini wahyu dari Yesus yang dikaruniakan Allah. Dari Allah kepada Yesus, kemudian kepada malaikatnya, kepada Rasul Yohanes, dan kepada hamba-hambanya. Jadi kitab Wahyu bukan sesuatu yang tertutup. Dari Allah kepada Yesus, Yesus kepada malaikat, malaikat kepada Rasul Yohanes. Bukan sesuatu yang tertutup. Ini pengertian pertama. Jadi kitab Wahyu bukan sesuatu yang tertutup, tetapi merupakan rahasia yang dibukakan. Rahasia yang dibukakan. Ya? Jadi kitab Wahyu bukan sesuatu yang tertutup dari Allah kepada Yesus, kepada malaikat dan seterusnya.
Bukan suatu yang tertutup, tetapi merupakan rahasia yang dibukakan. Sudah terbuka, rahasia yang dibukakan. Kemudian pengertian yang kedua, inilah wahyu dari Yesus, dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan pada hamba-hambanya, dan oleh malaikatnya yang diutuskan, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi jelas, kitab wahyu bukan berasal dari manusia. Dari Allah kepada Yesus, bukan dari manusia. Ya, yang pertama tadi tidak tertutup, dari Allah pada Yesus terus dibuka. Terus dibuka. Kitab wahyu itu bukan suatu yang tertutup, tapi merupakan rahasia yang dibuka. Rahasia yang dibukakan. Ya. Kemudian pengertian kedua, kitab wahyu bukan dari manusia. Dari Allah kepada Yesus terus. Bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Kitab wahyu bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Dari Allah yang dikaruniakan kepada Yesus. Dari Allah menuju Yesus. Yang dikaruniakan kepada Yesus. Dan ya, kemudian lewat malaikat, sekarang itu Roh Kudus, ya, dikaruniakan kepada Yesus, dan lewat kuasa Roh Kudus atau malaikat dinyatakan kepada Rasul Yohanes. Ya, jadi kitab wahyu bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah yang dikaruniakan kepada Yesus, dan lewat kuasa Roh Kudus atau malaikat dinyatakan kepada Rasul Yohanes, dinyatakan kepada Rasul Yohanes, untuk kemudian ditunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Yesus, hamba-hamba Tuhan. Saja. Jadi ini kepada Rasul Yohanes, kemudian untuk kemudian ditunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Yesus. Nah, ini saja. Semoga kita mengerti. Jadi susunannya, kalau saudara mau buat, dari Allah, tanda panah Yesus, kepada Yesus, tanda panah dari Allah, tanda panah kepada Yesus, tanda panah kepada Roh Kudus, malaikat Roh Kudus, tanda panah Rasul Yohanes, tanda panah hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Yesus, hamba-hamba Yesus. Ya, itu susunannya kitab wahyu. Bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Ya, saya ulangi, dari Allah, tanda panah Yesus, tanda panah malaikat Roh Kudus, tanda panah Rasul Yohanes, tanda panah hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau hamba Yesus. Ya, semoga kita mengerti. Siapa hamba Tuhan itu? Nah, ini yang mendapatkan wahyu. Ya, dari Rasul Yohanes kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Ya, siapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan? Sama. Hamba Yesus, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, malam ini juga ada penumpangan tangan. Ya, semua kita ini hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan semua. Ya, jadi siapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan? Nomor 1 Korintus 7. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22 dan 23. 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Orang bebas. Milik Tuhan. Bukan orang terikat. Hamba Tuhan itu bukan orang terikat. Bebas. Lepas. Ya. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ini hamba Tuhan. Hamba Kristus. Hamba Yesus sama. Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan kamu menjadi hamba manusia. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Kristus, pelayan Tuhan adalah kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus. Nah, ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Siapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan? Malam ini akan ditakbiskan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita yang sudah melayani itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Semua yang sudah melayani. Siapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan? Kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus. Kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus. Dibeli
ditebus oleh darah Yesus. Itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini saja. Jadi kehidupan manusia berdosa sangat hina. Sangat hina. Ya. Kehidupan manusia berdosa sangat hina. Jadi di hadapan Tuhan itu bukan orang miskin, hina, orang kaya, hebat. Bukan. Ditinjau dari dosa. Berdosa atau tidak. Berdosa itu hina. Jadi kehidupan manusia berdosa sangat hina di hadapan Tuhan. Ya. Seharga, kalau bangsa kafir, apalagi seharga anjing dan babi. Ya, kehidupan manusia berdosa sangat hina di hadapan Tuhan, seharga anjing dan babi. Binatang haram tidak boleh dipersembahkan pada Tuhan. Sehingga tidak layak untuk melayani Tuhan. Tidak boleh dipersembahkan, tidak layak. Tidak layak untuk melayani Tuhan. Tidak layak melayani Tuhan. Itu kehidupan manusia berdosa. Biar kaya, miskin, tua, muda, pandai, bodoh. Kalau berdosa dia hanya seharga anjing dan babi. Tidak layak untuk melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu harus ditebus atau dilepaskan oleh darah Yesus. Harus ditebus atau dilepaskan oleh darah Yesus dari dosa-dosa warisan. Nah, dosa warisan orang tua dan lain, nenek mungkin saja. Mungkin nenek saya dukun dan lain, tidak usah takut. Kalau sudah kita percaya Yesus, ditebus oleh darah Yesus. Dosa warisan termasuk adat istiadat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Adat istiadat yang melawan firman Tuhan itu termasuk dosa warisan. Dosa adat istiadat termasuk yang berlawanan dengan firman. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak kali dosa adat istiadat ini. Setiap suku bangsa ada adat istiadat. Hati-hati. Ya, kalau orang bilang, supaya begini, nanti supaya kamu selamat. Wah, jangan. Selamat itu oleh darah Yesus. Kalau ada yang lain selamat, adat istiadat, itu melawan firman, bertentangan dengan firman. Ya, dosa warisan termasuk dosa adat dan dosa sendiri. Dosa sendiri. Sehingga layak untuk melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Hamba Yesus, hamba Tuhan. Nah, ditebus dulu. Dilepaskan dulu. Tadi orang merdeka. Orang bebas. Bebas dari dosa maksudnya. Bebas dari dosa. Kalau berdosa itu hina. Tidak boleh melayani. Tidak boleh melayani. Tapi harus ditebus sehingga layak untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Tadi disebutkan ada 3 istilah darah Yesus. Darah Yesus adalah darah yang mahal. Ada 3 istilah darah Yesus. Darah yang mahal. Ya, jadi darah Yesus sama dengan darah yang mahal. Darah Yesus, darah yang mahal. Artinya saja kehidupan yang ditebus, dilepaskan dari dosa adalah kehidupan yang mahal. Kehidupan yang sangat berharga, mahal, sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, kehidupan yang sudah ditebus, dilepaskan dari dosa dan menjadi hamba Tuhan sekaligus. Dan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah kehidupan yang mahal. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi ini, kalau kita bisa jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu kehidupan yang mahal. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Darah Yesus, darah yang mahal. Kemudian, darah Yesus adalah darah anak domba. Darah yang mahal, darah Yesus yang sama seperti darah anak domba. Darah anak domba. Ini berkaitan dengan penggembalaan. Darah anak domba. Domba itu digembalakan. Nah, kita ditebus oleh darah yang mahal tadi supaya hidup yang hina jadi mahal bisa melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Tapi masih ada istilah ditebus oleh darah anak domba. Lah, kenapa ada istilah darah anak domba? Supaya digembalakan. Ada kaitan dengan penggembalaan. Jadi kehidupan yang sudah ditebus,
dilepaskan oleh darah Yesus dan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus tergembala. Harus tergembala. Ini istilah darah anak domba. Darah Yesus sama dengan darah anak domba. Jadi kehidupan yang sudah ditebus atau dilepaskan dari dosa dan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, harus tergembala. Sama dengan berada di dalam kandang penggembalaan. Berada di dalam kandang. Harus tergembala. Berada di dalam kandang penggembalaan. Ruangan suci. Kandang penggembalaan dalam tabernakel, ruangan suci. Ada 3 macam alat. Sekarang menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ruangan suci, kandang penggembalaan. Saja. Ini sekarang ada 3 macam alat. Sekarang menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Saja. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kemudian mezbah dupa, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Itu kandang penggembalaan. Mengapa harus tergembala? Mengapa harus berada di kandang penggembalaan? Mengapa harus tergembala atau berada di dalam kandang penggembalaan? Jawaban pertama, sebab jika tidak tergembala, maka daging menjadi liar. Sebab jika tidak tergembala, bebas, tidak tergembala, daging menjadi liar, sehingga kembali melakukan perkara-perkara murahan, perkara dosa. Ya, ini. Jadi sesudah kita ditebus, dilepaskan dari dosa, harus tergembala. Dan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus tergembala. Jadi pelayan-pelayan harus tergembala. Berada di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kenapa? Sebab jika tidak tergembala, maka daging menjadi liar. Sehingga kembali melakukan perkara murahan. Perkara murahan. Itulah berbuat dosa, perkara murahan, perkara hina. Berbuat dosa dan seterusnya. Berbuat dosa. Sampai kembali seperti anjing babi. Berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Sama dengan kembali menjadi anjing dan babi. Seperti anjing babi. Kembali ke situ lagi. Kalau tidak tergembala. Sudah lepas dari dosa. Melayani Tuhan sudah bagus. Tapi harus. Tidak cukup darah yang mahal. Sudah mahal dia. Sudah berharga. Tidak cukup darah yang mahal. Disebut darah anak domba. Harus tergembala. Supaya tidak kembali jadi anjing babi. Mengerti ya? Nah, itu mengapa pertama. Kedua, supaya tidak disesatkan. Nah ini. Diterkam oleh serigala. Tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Ya, tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Tidak diterkam oleh serigala. Nah ini. Ya, ini tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu bagaikan serigala yang ganas. Tidak diterkam oleh serigala yang ganas. Mati juga. Percuma. Dibeli, ditebus, jadi hamba Tuhan, tapi diterkam binatang buas. Percuma. Ya, dibeli, ditebus, jadi hamba Tuhan, tapi berbuat dosa lagi. Percuma. Sebab itu harus digembalakan. Masih ada lagi satu. Darah yang tidak bercacat dan tak bernoda. Ada istilah lagi. Darah Yesus sama dengan darah yang tak bernoda. Ya, 1 Petrus 1 tadi ayat yang ke-19 ya. Melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus sama dengan darah yang tak bernoda, tak bercacat. Artinya, jika kita digembalakan, maka kita akan mengalami penyucian secara intensif. Nah itu Minggu, Senin, Rabu disucikan terus. Minggu, Senin. Kalau kaum muda tambah Sabtu. Karena daging masih kuat-kuatnya kaum muda. Tambah lagi. Bukan disiksa, bukan. Disucikan. Disucikan. Maka Minggu, Senin, Rabu, Sabtu disucikan. Minggu terus intensif. Tidak ada kesempatan menjadi anjing babi. Tidak ada kesempatan diterkam. Malah mengalami penyucian intensif sampai satu waktu menjadi sempurna, tak bercacat celah seperti Yesus. Amin, saudara. Nah ini hamba Tuhan. Jadi wahyu itu tidak diberikan kepada orang sembarangan.
Wahyu dari Allah kepada Yesus. Yesus kepada malaikat. Kepada malaikat. Roh Kudus. Roh Kudus kepada Rasul Yohanes. Yang dipilih oleh Tuhan. Rasul Yohanes kepada hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Tidak sembarang orang. Mengerti saudara? Ya, itu. Siapa hamba Tuhan? Yang ditebus oleh darah Yesus. Lepas dari dosa. Itu saja digembalakan. Sampai nanti sempurna. Nah tadi dalam 1 Korintus 7 disebutkan jangan menjadi hamba manusia. Nah ini penting ini. Ya, penting bagi kita. Hamba Tuhan kita. Hamba Yesus. Bukan hamba. Ayat 23 tadi ya. 1 Korintus 7. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Nah ini waspada. Saja 1 Korintus 7:23. Jangan menjadi hamba manusia. Ini waspada. Kewaspadaan. Yang pertama jangan menjadi hamba manusia. Itu 1 Korintus 7:2. Apa itu hamba manusia? Galati 1:9-10. Ayo, sesudah melayani Tuhan jangan jadi hamba manusia. Ya, tapi hamba Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Galati 1:9-10. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, diulang. Nah, ini penting firman diulang. Ya, diulang. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Nah, Injil lain, hati-hati, ajaran lain. Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, bukan hamba Tuhan. Jadi hamba manusia ini, hamba manusia adalah pelayan yang hanya menyenangkan manusia. Ya, melayani hanya untuk menyenangkan manusia sekalipun mengorbankan pengajaran yang benar. Yang penting manusianya senang. Sekalipun mengorbankan pengajaran benar. Nah ini seringkali kita sudah tahu ajarannya tidak benar. Ya tetap saja. Karena untuk menyenangkan manusianya. Saja, tidak ada ketegasan itu. Saja, jadi kalau ada ajaran lain jangan coba. Jangan menyenangkan manusia. Tapi kita menyenangkan Tuhan. Hamba Tuhan. Ini melayani hanya untuk menyenangkan manusia. Sekalipun mengorbankan pengajaran yang benar. Ini salah satu moto dari Lempinel, Kristus Ajaib, juga menjadi moto kita. Lebih baik ditolak bersama pengajaran benar daripada diterima tanpa pengajaran yang benar. Lebih baik ditolak. Ya, ayo pertahankan pengajaran benar, itu pribadi Tuhan, itu hamba Tuhan. Melayani sesuai dengan pengajaran yang benar. Kalau melayani hanya untuk menyenangkan manusia, sekalipun mengorbankan pengajaran yang benar, wah, itu hamba manusia. Sudah tahu ini salah, itu hamba manusia. Hamba manusia. Di kantor juga ya. Nah, melayani di kantor. Sudah tahu ini korupsi, diajak korupsi. Mau supaya bosnya senang. Jangan. Jangan. Semoga kita bisa mengerti. Kasih nasihat. Jangan bos, ini bahaya ini. Jangan. Kalau dipaksa kita tanda tangan, jangan mak. Nasihati. Bahaya ini. Nah, begitu. Itu hamba Tuhan. Sesuai dengan ajaran yang benar. Ya. Jangan jadi hamba manusia. Satu lagi, jangan jadi hamba uang. Lukas 16. Jangan menjadi hamba uang. Ya, ada istilah hamba manusia. Ada hamba uang. Ayat 14 mulai. Ayat yang ke-13 mulai saja. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Uang. Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Nah ini hamba uang. Yaitu melayani hamba uang.
Yaitu melayani hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Perkara jasmani. Itu hamba uang, bukan hamba Tuhan. Melayani hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Perkara jasmani. Hamba uang. Terutama kami gembala-gembala ini. Oh, disorot betul. Melayani ini untuk mencari keuntungan jasmani. Wah, paling enak. Saya malam ini tidak ada di sini. Ya, besok ke Semarang. Ada alasan saja. Besok ke Semarang. Capek. Besok. Macam-macam alasan. Hamba uang. Hanya mencari kepentingan saja. Tidak ada tanggung jawab untuk jemaat. Ayo juga. Yang melayani sangkur musik. Hanya yang jasmani. Itu hamba uang. Semoga kita. Ini nomor 1. Jadi wahyu itu dari Allah terus sampai Rasul Yohanes. Sekarang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Itulah kita semua pelayan Tuhan. Tapi yang memenuhi syarat. Yang ditebus. Bebas dari dosa. Itu hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba manusia. Menyenangkan manusia sekalipun melawan Tuhan. Melawan pengajaran yang benar. Jangan menjadi hamba Tuhan. Yang kedua. Hamba Tuhan. 1 Korintus 11 ayat pertama. Dalam terjemahan lama. Saya baca dalam terjemahan baru. Saudara lihat di slide dalam terjemahan lama. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau terjemahan lama lebih bagus. Hendaklah kamu menurut teladanku. Nah ini Rasul Paulus hamba Tuhan. Kamu menurut teladan sebab seperti aku pun menurut teladan Kristus. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus meneladani Kristus. Menurut teladan Kristus. Nah ini saja. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus meneladan Kristus. Meneladan Yesus. 2 ini aja. Malam ini kita baca 2 ini sebagai dasar pelayanan kita. Yang sudah melayani, ayo sungguh-sungguh. Yang mau melayani nanti ada penumpangan tangan sebagai dasar ini. Sebagai dasar melayani. Hamba Tuhan tidak sembarang. Harus ditebus, harus bebas. Yang sudah melayani, jangan ada ikatan. Jangan seperti anjing babi, bebas. Tergembala. Jangan jadi hamba uang. Jangan jadi hamba manusia. Jangan. Kemudian yang kedua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus meneladani Yesus. Mengikuti teladan Yesus. Paling sedikit 2 teladan dari Yesus yang harus kita ikuti. Paling sedikit mengikuti 2 teladan dari Yesus. Filipi 2 ayat 8. Ketaatan, hamba yang taat. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ini mengikuti teladan Yesus yang pertama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Nah ini teladan Yesus yang pertama, ketaatan. Ketaatan. Taat dengar-dengar. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, taat sampai daging. Jadi hamba Tuhan adalah orang yang taat dengar-dengaran. Atau melakukan kehendak Tuhan. Taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Sampai daging tidak bersuara lagi. Itu hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Saya ulangi. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah kehidupan yang taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Sampai daging tidak bersuara. Tidak ada kehendak sendiri. Kehendak Tuhan. Itu hamba Tuhan. Atau kehidupan yang melakukan kehendak Tuhan. Taat dengar-dengar atau melakukan kehendak Tuhan. Itu hamba Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Itu hamba Tuhan. Sampai daging tidak bersuara. Lakukan kehendak Tuhan. Itu hamba Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Itu hamba Tuhan. Taat, ketaatan. Itu teladan Yesus, ketaatan. Kemudian B, kedua, 2 Timotius. Ini teladan yang kedua. 2 Timotius pasal yang ke 2 Timotius
pasal yang ke-2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia atau Yesus tetap setia. Karena Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi teladan kedua, kesetiaan. Kesetiaan. Teladan pertama ketaatan. Teladan kedua kesetiaan. Saudara, ini sekalipun kita tidak setia, tetapi Yesus tetap setia. Yesus tetap setia. Artinya, aku bukan bersaksi, oh saya tidak setia, tapi tetap ditolong. Nanti tidak, yang setia, wah tidak perlu setia kalau gitu. Ya, bukan begitu artinya. Ya, jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Artinya, Yesus selalu memberi kesempatan. Panjang sabar. Ini menunjuk panjang sabarnya Tuhan. Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepada kesetiaan. Nah, itu yang benar itu. Nah, jadi kalau tidak setia lalu ditolong, waduh syukur. Saya tidak setia tapi ditolong berarti saya harus kembali setia. Maksudnya gitu. Mengerti saudara ya? Jangan ada yang mentang-mentang. Ada yang salah pengertian. Biar kita tidak setia, Yesus tetap setia, kita tetap di roh. Jadi orang yang setia, wah lebih baik tidak setia. Itu maksudnya nanti. Bukan begitu. Jadi kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Umpama kita sudah lama tinggalkan Tuhan, lalu dapat pertolongan. Nah ini titik. Ini titik di mana kita harus kembali. Amin, saudara. Jangan-jangan sesudah ini, kalau tidak kembali, sudah tidak bisa kembali. Seterusnya. Ini suatu titik. Jadi itu maksudnya. Jangan diartikan, wah tidak apa-apa, tidak setia. Yesus tetap setia. Bukan begitu maksudnya. Memang Yesus tetap setia. Memberi kesempatan. Tapi ingat ya, panjang sabar Tuhan seperti karet yang ditarik. Satu waktu tas habis. Sudah habis. Mungkin sekian tahun kita tinggalkan Tuhan. Lalu pas ditolong oleh Tuhan. Waduh, padahal saya jauh dari Tuhan ya. Masih ditolong. Saya mau dekat sekarang. Lah begitu maksudnya. Ya, semoga kita mati. Jadi jika kita tidak setia, dia tetap setia. Artinya Yesus selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kembali pada kesetiaan. Saja, ini merupakan panjang sabarnya Tuhan. Yesus selalu panjang sabar. Tapi panjang sabarnya Tuhan seperti karet. Kalau ditarik, lama-lama putus, sudah tidak ada lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk kembali. Gunakan kesempatan. Ya, semoga kita bisa. 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Ini kesetiaan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ditakbiskan harus mengalami penumpangan tangan dari seorang gembala. Jaga penumpangan tangan. Untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan. Nah ini dari Tuhan. Ya. Saya ulangi. Jadi setiap hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ditakbiskan malam ini, mau ditakbiskan. Jaga, harus mengalami penumpangan tangan dari seorang gembala. Jaga, dari seorang gembala untuk bisa menerima karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan saudara melayani apa. Jabatan pelayanan dari Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Nah, sesudah menerima, sudah jadi hamba Tuhan. Nah, ini tadi. Engkau, karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan, bukan mengorbankan, mengobarkan. Mengobarkan, berkobar-kobar. Nah, jadi setelah kita menjadi hamba Tuhan, mendapat karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan, maka kita harus setia dan berkobar-kobar dalam karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Nah, ayo, yang sudah mengalami penumpangan tangan, ayo setia berkobar. Yang belum, mulai malam ini. Ditumpangi tangan, setia berkobar dalam karunia Roh Kudus dan jabatan pelayan
Sampai garis akhir. Jangan pernah mengorbankan itu untuk apapun juga. Jangan. Sampai garis. Istilah mengobarkan. So, ya. Setia berkobar-kobar. Sampai garis akhir. Jangan mengorbankan. Kalau tidak sampai garis akhir berarti mengorbankan. Seperti Yudas. Tidak sampai garis akhir mengorbankan. Karena uang. Karena itu. Sampai garis akhir. Mari. Ya, sampai meninggal dunia, sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ayo kita lewat penumpangan tangan malam ini. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi itulah dua teladan. Jadi ini wahyu itu tidak sembarang dari Allah pada Yesus, pada malaikat, pada Rasul Yohanes, pada hamba Tuhan. Siapa itu? Yang ditebus dengan darah yang mahal, hidup yang mahal, bebas dari dosa, melayani Tuhan. Darah anak domba, hidup yang tergembala, itu hamba Tuhan. Bukan liar, bukan beredar-edar, tergembala. Seperti mulai dari seorang gembala, tergembala. Bukan beredar-edar, tergembala. Ya. Nah, kemudian sampai tak bercacat nanti. Sampai sempurna, itu hamba Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan itu meneladan kepada Yesus. Dua teladan. Ketaatan, melakukan kehendak Tuhan sampai daging tak bersuara lagi. Taat dengar-dengar. Seperti Yesus taat sampai mati. Dan kedua, kesetiaan. Setia berkobar-kobar. Sampai garis akhir. Nah, kalau sudah taat dan setia. Seperti jemaat Philadelphia diberi kunci Daud oleh Tuhan. Nah, inilah hamba Tuhan yang taat setia. Dapat kunci Daud. Nah, malam ini double ini. Ya. Yang mau ditumpangi tangan malam ini double. Selain dapat karunia dan jabatan. Tapi juga diberi kunci Daud. Kita yang sudah melayani, ayo kembali pada penebusan, bebas, jangan sampai liar dan lain-lain. Dan kedua, taat setia, semua mendapatkan kunci Daud semua. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, di bagian terakhir, ya. Jadi kalau sudah taat setia, hasilnya kita mendapatkan kunci Daud, ya. Kita mendapatkan kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman, satu, dan engkau tidak menyangkal namaku, dua, setia. Engkau menuruti firman, taat, dan engkau tidak menyangkal namaku, setia. Jadi kalau tidak setia dalam ibadah pelayanan itu menyangkal nama Yesus. Menyangkal lewat perbuatan. Kalau dulu Petrus lewat omong, lewat perkataan. Karena Yesus tidak. Sekarang kita lewat perbuatan. Soalnya, kalau kita tidak setia dalam jabatan pelayan dalam ibadah, itu menyangkal. Menyangkal. Semoga kita mengerti. Nah, inilah hasilnya kunci Daud. Sekalipun kita tidak berdaya apa-apa, tapi Tuhan memberikan kunci Daud. Kemurahan dan kebajikan Tuhan. Itu kunci Daud. Daud mengatakan, kemurahan kebajikanmu mengikuti aku seumur hidup. Itu kunci Daud. Kunci Daud. Yang pertama, kunci Daud untuk menutup pintu. Menutup pintu. Kunci Daud untuk menutup pintu yang tidak bisa dibuka oleh siapapun juga. Seperti Bahtera Nuh dulu. Ditutup sudah banjir pun, air bah pun tidak bisa membuka. Tidak bisa membuka. Begitu rapat. Ini kunci Daud untuk menutup pintu yang tidak bisa dibuka oleh apa. Artinya, kemurahan kebajikan Tuhan melindungi dan memelihara kita. Mulai sekarang di zaman yang sulit ini, ya, sekalipun kita tidak berdaya, kemurahan kebajikan Tuhan sanggup untuk melindungi dan memelihara kita yang tidak berdaya, yang tidak berdaya. Kekuatanmu kecil yang tidak berdaya, ya. Di tengah dunia yang sudah sulit, mustahil sampai zaman antikris nanti. Sampai zaman antikris. Bahkan sampai hidup kekal.
Ini ditutup pintu. Seperti Bahtera Nuh begitu ditutup, yang di dalam dilindungi, dipelihara. Amin, saudara, dilindungi, dipelihara. Sekalipun tak berdaya, di tengah air bak gunung pun sudah ada, tak berdaya. Tapi tetap kemurahan kebajikan Tuhan yang memelihara kita. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ayo, dunia ini sudah memasuki zaman Nuh, berarti kesulitannya juga akan bertambah. Kenajisannya bertambah. Kejahatan, kesulitan juga bertambah. Seperti kita harus hidup di tengah air bah, bagaimana? Mau ngandalkan apa? Permisi. Kalau hanya ngandalkan ijazah, ngandalkan memang, ijazah saya tinggi om, puji Tuhan. Mengandalkan gaji saya tinggi om, mengandalkan deposito saya tinggi. Loh, melawan air bah, mana bisa? Kesulitan-kesulitan, tidak bisa. Harus mengandalkan kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan. Amin, saudara, mengandalkan. Sekalipun kita tak berdaya, yang kaya pun semua harus mengandalkan kemurahan, kebajikan. Ini yang pertama, saudara, tentang kunci Daud, ya, kegunaan kunci Daud, kemurahan. Kemudian yang kedua, saudara, untuk membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Nah, tidak usah takut. Ya, membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Nah ini, tidak usah takut. Ya, manusia bisa mengancam kita, wah tidak bisa kamu, pasti habis kamu. Tidak apa-apa, kalau pegang kunci Daud, Tuhan tolong. Saya ingat tahun-tahun 2005 ya, Lempinel baru pindah di Malang. Suatu saya pergi ke suatu daerah, wah sudah langsung disambut. Nanti Lempinel kita, nah begini saudara, begini kan, di mimbar itu. Nanti Lempinel kita saya dengar, begitu ya sampai ya terserah Tuhan. Saya takut betul, terserah Tuhan lah, terserah. Tapi ternyata masih Tuhan izinkan sampai sekarang. Ya begitulah. Ya kalau Tuhan kunci Daud membuka pintu tidak bisa ditutup. Kalau menutup tidak bisa dibuka. Kalau membuka tidak bisa ditutup. Artinya, ya. Artinya, yang pertama, kunci Daud ini kemurahan kebajikan Tuhan, ya, memberikan jalan keluar dari semua masalah sampai yang mustahil, menyelesaikan semua masalah. Ada jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil bisa ditembus oleh kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan, semua masalah. Daud, aku berperang selalu menang. Seringkali Daud ini sudah, apalagi waktu melawan Saul, hampir mati berapa kali. Sudah dikepung, sudah tidak bisa. Tuhan buka jalan. Amin, saku. Tuhan buka jalan. Begitu terus. Sudah disergap, sudah dikepung, tidak bisa lagi. Tuhan buka jalan. Ayo kita juga. Ya, Tuhan membuka jalan keluar. Kemurahan kebajikan Tuhan membuka jalan keluar dari segala masalah. Menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil. Membuka jalan berarti ada jalan ke depan. Kemurahan kebajikan Tuhan memberikan masa depan yang indah dan bahagia. Masa depan yang berhasil, indah dan bahagia. Ini pegang. Ya, berbahagia yang ditumpangi tangan malam ini double. Selain karunia, jabatan, saudara-saudara kalau ikuti jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang bebas dari dosa, tergembala sungguh-sungguh. Menjadi hamba Tuhan yang meneladan Yesus taat. Ada kunci Daud, tenang. Mau apa saja tinggal buka semua. Tinggal tutup. Kalau ada bahaya tinggal tutup. Kalau ada masalah tinggal buka semua. Amin, saudara, tinggal buka. Semoga kita bisa. Ini kunci Daud. Saja kunci Daud. Jadi membuka pintu. Artinya lagi membuka pintu ke depan. Saja ke depan kita dipakai. Pemakaian Tuhan. Kunci Daud. Kemurahan kebajikan Tuhan. Ya, memakai kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pelayanan. Pembangunan tubuh Kristus yang suci. Tuhan buka jalan. Mau ditutup Tuhan buka. Mau ditutup Tuhan buka. Tuhan buka jalan. Ya, ini kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, kegerakan pembangunan tubuh. Yang tidak bisa dihalangi. Sekalipun kita tidak berdaya, tapi tidak bisa dihalangi siapapun. Tidak bisa dia. Tadi menyelesaikan masalah sekalipun tidak berdaya. Kekuatanmu tidak berapa. Masalahnya besar.
kasih kunci yang kecil. Kemurahan, kebajikan. Bisa terbuka. Bisa. Masa depan, waduh om, tidak punya kekuatan ijazah, tidak ada ini, tidak ada. Asal ada kunci. Daud hanya seorang gembala, 2-3 ekor domba yang dia punya. Bisa jadi raja. Amin, saudara. Bisa jadi raja. Saya tak berdaya. Bisa jadi raja. Dengan kunci Daud. Bisa jadi raja. Semoga kita bisa. Dan terakhir, pintu surga terbuka. Pintu Yerusalem baru terbuka. Lihat, pintu Yerusalem baru terbuka. Artinya kita disucikan, diubahkan. Yerusalem baru. Disucikan, diubahkan. Terus sampai sempurna seperti Yesus. Kita layak menyambut kedatangannya yang kedua kali. Untuk masuk Yerusalem baru. Bersama dia selamanya. Nah, semoga kita mengerti. Nah, inilah saja. Ini yang bisa diberitakan malam ini. Ayo, kitab Wahyu ini bukan untuk sembarangan. Bukan dari manusia, dari Allah, dari Yesus terus. Kepada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hari-hari. Hamba Tuhan yang ditebus betul-betul oleh darah Yesus. Digembalakan. Hamba Tuhan yang meneladan pada Yesus. Diberikan. Dia akan dipakai. Diberi jabatan karunia. Tapi diberi juga kunci Daud. Kemurahan, kebajikan Tuhan. Ayo yang sudah melayani juga kembali. Sebagai hamba Tuhan. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Malam itu. Sampai menerima kunci Daud. Yang belum melayani. Mohon Tuhan tetapkan jabatan pelayanan karunia Roh Kudus. Tapi plus juga kunci Daud diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari. Yang bisa berlutut-berlutut. Yang tidak bisa duduk saja. Kemurahan kebajikan 63. Dimanapun kita berada. Sekalipun tak berdaya. Di lembah. Dimanapun dalam kesulitan. Pintu tertutup. Sudah percaya kepada Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. 63. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Di sisiku aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun dengan yakin ada kunci Daud membuka semuanya. Dalam lembah gelap, jangan berharap apapun di akhir zaman. Sekalipun kita punya, semua sia-sia. Hanya kunci Daud. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi, aku percaya. Aku percaya. Serahkan semua kepada Dia. Berkat-Mu sekalipun kita tidak berdaya apa. Haleluya. Menghadapi pintu tertutup, menghadapi kesulitan, Tuhan tolong.
puji, ku sembah Kau Tuhan dengan haleluya. Haleluya. Lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Serahkan hidup kepada Dia. Hanya kemurahan kebaikan Tuhan. Lagi sekali kita sembah Dia. Haleluya. Musik beberapa kali kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Sungguh kami tidak berdaya apa-apa Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa bergantung apa-apa di dunia ini Tuhan. Haleluya. Kami hanya bergantung pada kunci Daud Tuhan. Kemurahan, kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Ya
Yang belum melayani persiapkan Tuhan, yang sudah melayani tingkatkan Tuhan, sungguh-sungguh. Semua mendapat kunci Daud Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga.
menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami tidak berdaya, kami tidak layak Tuhan. Hanya bergantung kemurahan, kebaikan. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Kami tidak bisa apa-apa. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya laga. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ilawasa, ilawasa. Ilawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Percaya berkah-Mu melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kur sambil bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan dengan haleluya. Haleluya. Sekali lagi dengan ada yang mau mengangkat dua tangan, tidak mampu, tidak berdaya, tidak bisa, tidak layak berkata. Biar bergantung pada kunci Daud. Daud juga pernah jatuh, tapi bisa diangkat kembali oleh Tuhan. Haleluya. Serahkan semua kepada Dia dalam kemurahan kebajikan Tuhan. Sekali lagi kita sembah Dia dengan keyakinan. Haleluya. Apa yang mengganggu kita hari-hari ini, yang sulit dipikirkan, sulit untuk dijangkau, serahkan kepada kemurahan kebajikan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Jawab kami Tuhan, jawab.
dengan kemurahan kebajikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yalaka. 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 Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih pakai kami semua Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Yang akan ditumpangi tangan sudah menyerahkan formulir kuning. Silakan untuk tampil ke depan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Haleluya. Berlutut di depan. Melayani. Yang lain boleh duduk. Kenapa? Sungguh. Melayani. Lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih. Dengan pelan-pelan kita semua mendoakan mereka semua. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Hambanya manusia berdosa Tuhan. Tidak layak untuk melakukan pekerjaan besar. Menyangkut takbisan saudara-saudara kami. Mulai di bumi sampai di surga Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Sucikan oleh darah. Bubuhkan berkat atas tangan hamba. Urapi tangan hamba. Merupakan perpanjangan tangan-Mu sendiri Tuhan. Haleluya. Lebih pelan-pelan lagi. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menerima penyerahan saudara-saudara kami Tuhan. Untuk ditabiskan menjadi imam-imam. Dipakai sampai Engkau datang kembali Tuhan. Kami semua dipakai untuk kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini masih dipersembahkan untuk kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di Semarang pada besok dan lusa. Baik, Tuhan memberkati. 238, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani. Pun sukar dan berat jalanku, akan aku mundur belum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasakan selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Melayani Yesus, itu terlebih indah. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 dan Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30 sore dan kebaktian umum jam 6:45. Pada hari Minggu dimohon paduan suara membawa lagu berjudul Ajarku Berserah Namanya Yesus. Peserta ke Semarang besok jam 6 pagi. Jam 6. Dari sana jam berapa? Dari sana 4:30. Ya, jam 6 pagi sudah berkumpul, jangan terlambat supaya tidak menghambat yang lain ya. Baik, supaya datangnya tidak terlalu siang di Semarang. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian yang berulang tahun hari ini Ibu Elizabeth Eka Sriwidyastuti, Ibu Sony dari Tuban. Tuhan memberkati dan lain-lain. Tuhan memberkati semua. Giovanni Logis 28 September, Tan Klaus Rudianto 27 September. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Baik, haleluya. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Baik anak Kevin, Engkau jamah Bapak Agus, Bapak Gaino di Papua, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Engkau jamah juga. Ibu Untung, Engkau jamah. Ibu Sin, Ibu Rianto, Tuhan Engkau jamah. Biar mujizat-mujizatmu terjadi. Mamanya Heskel juga Engkau jamah Tuhan, kami serahkan. Ibu Juni juga Engkau jamah. Ibu Himawati juga kami serahkan. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau tolong Tuhan, kami serahkan. Bapak Buwono juga Engkau tolong. Ibu Pendeta Sutrisno, Ibu Rahel Padu, Engkau jamah juga, kami serahkan. Dan Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah juga, kami serahkan Tuhan. Pak Amin, Engkau jamah juga, Engkau tolong. Pendeta Nadia di Bengkulu, Engkau jamah. Pendeta Supriyaji, juga Supardi, Engkau jamah. Juga Pendeta Rudi Mamesa, John Dimer, Pendeta Christopher di Semarang, Engkau tolong. Pendeta Isaidom juga Engkau jamah. Ibu Pendeta Sadra yang jatuh, Engkau jamah juga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah kami semua. Yang tidak disebut nama, Engkau jamah semua.
Kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi juga. Ibu Agus di Gresik, Engkau jamah juga Tuhan. Engkau berkemurahan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Kami percaya kunci Daud kemurahan kebajikan-Mu mampu menolong kami. Menyembuhkan, menyehatkan kami. Menguatkan kami. Bisa beribadah melayani-Mu. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih ibu-ibu yang hamil beri kesehatan. Bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga yang merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian Tuhan yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan surga, berkat rohani, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga, dilimpahkan dalam hidup mereka teristimewa, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih yang bekerja, Tuhan berkati. Buka jalan semua. Oh, kemurahan kebajikan-Mu menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Utang-utang piutang, tolong semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka jalan. Mencari pekerjaan, buka jalan semua Tuhan. Tolong yang sekolah kuliah, tolong juga menghadapi, oh Tuhan, UTS hari-hari ini, skripsi, tesis, desertasi, tolong semua. Engkau berkemurahan. Kami percaya kemurahan kebaikan-Mu menolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak keluh kesah kami, Engkau yang mendengar. Engkau tolong Tuhan. Haleluya. Kami tidak ada kekuatan apa-apa di akhir zaman ini Tuhan. Kami bergantung pada kunci Daud semata-mata Tuhan. Terima kasih. Mari yang masih mau memegang kunci Daud itu. Sekalipun berulang-ulang biar dimantapkan sungguh-sungguh. Yang tidak punya apa-apa, yang punya semua bergantung. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Yang tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dipikir lagi. Tidak mungkin lagi, serahkan semua kepada Dia. Haleluya. 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 Yalah Engkau. Haleluya. 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 Yalah Engkau. Yalah Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua hari-hari ini. Baik di sini di Simpang Borobudur 27 Malang, di Jalan Suprapto Medan. Juga saudara-saudara dimanapun di dalam negeri, luar negeri semua. Yang mengikuti penggembalaan jarak jauh semua Tuhan. Berikan kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Juga di Jati Pasar Engkau tolong juga Tuhan. Terima kasih. Yang sudah undur Engkau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan bukakanlah firman. Sebagai pembuka jalan segala sesuatu, terjadi kegerakan besar di mana-mana. Di Semarang nomor 1 Tuhan, Engkau tolong gerakkan jiwa-jiwa hamba-Hambamu di Semarang dan sekitarnya, anak-anak-Mu semua bisa hadir Tuhan. Engkau tolong gerakkan oleh kekuatan firman Roh Kudus dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Perjalanan besok lewat bus, kendaraan kecil, pesawat, semua jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan mengganggu, merintangi, menghalangi lewat kecelakaan dan lain kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong semua tiba dengan selamat dari rombongan dari manapun, tiba dengan selamat untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang kami ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua, Engkau lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.